Silahkan ditanyakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kelompok penyaji atas kesempatannya. Terima kasih juga atas materinya. Super insightful dari apa yang udah disampaikan. Izin bertanya, gimana sih seharusnya surat sewa beli itu disusun agar dapat mengantisipasi kondisi yang nggak terduga gitu, seperti penurunan omset atau perubahan kebutuhan. Mungkin bisa diambil konteks dari UMKM kali ya. UMKM kan apalagi yang baru mulai gitu belum bisa mastiin rata omset mereka per bulannya. Nah, untuk mengantisipasi kondisi tidak terduga kayak gitu tuh, klausul apa aja sih yang harusnya dicantumin untuk ngelindungin hak dan kewajiban kedua belah pihak supaya bisa bergerak secara adil. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya baik, Renita. Nanti tolong ditulis lagi ya di itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ruth Damayanti. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Damayanti dari kelompok kelima, izin bertanya. Bagaimana jika terjadi sebuah perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli? Nah, lalu menurut kelompok kalian, bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut? Oke, baik. Nanti tolong ditulis kembali ya di kolom chat. Terima kasih, Ruth. Oke, baik. Karena ada dua penanya, eh, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita ya, yang bagaimana seharusnya surat sewa beli ini disusun agar dapat mengantisipasi kondisi tidak terduga seperti penurunan omset atau perubahan kebutuhan, khususnya dalam konteks UMKM. Nah, sesuai yang telah disepakati, biasanya kan surat perjanjian sewa beli ini juga merupakan salah satu surat yang paling penting ya bagi pelaku usaha mikro kecil ataupun menengah gitu atau sekelas UMKM yang menghadapi ketidakpastian omset apalagi kayak kebutuhannya kadang-kadang tinggi atau pemasukannya juga kadang sedikit. Nah, karena diadakannya surat ini itu bisa dapat membantu memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Nah, beberapa elemen penting yang mungkin bisa dicantumkan dalam surat perjanjian ini itu bisa meliputi identitas lengkap para pihak penyewa, mulai dari nama, alamat, atau bahkan kontak yang perlu dihubungin ketika nanti ada permasalahan. Lalu ada deskripsi, rincian objek sewa beli. Itu bisa berupa spesifikasinya bagaimana, kondisinya apa, bagaimana juga, dan nilai barang atau propertinya berapa. Lalu ada jangka waktu perjanjian bisa dimulai dari tanggal atau tanggal mulai ataupun tanggal berakhirnya, serta rincian pembayaran. Nah, itu bisa berupa jumlah, kayak dia nyewa apa, jumlahnya berapa, frekuensinya seberapa lama, dan metode bayarnya juga bagaimana. Nah, dengan mencantumkan beberapa elemen tersebut, mungkin secara jelas ya, surat perjanjian sewa beli dapat membantu mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami serta menyepakati semua ketentuan yang telah berlaku. Jadi semisalnya ada sengketa ataupun ada permasalahan saat sudah jalannya tahap sewa menyewa, mungkin itu bisa akan dibicarakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam surat perjanjian sewa beli di awal saat mau mulai usaha gitu. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah sudah cukup dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih banyak kelompok penyaji atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ruth. Bagaimana jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli? Lalu menurut kelompok kalian, bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut? Nah, oke, mungkin jika terjadi perselisihan ya dalam perjanjian jual beli, penyelesaian sebaiknya mungkin dimulai dengan negosiasi gitu atau mediasi. Lalu jika misalkan dengan cara itu nggak berhasil, bisa dilanjutkan mediasi atau ke pengadilan sesuai kesepakatan dalam perjanjian tersebut gitu. Lalu kalau menurut kelompok kami, penyelesaian yang lebih efektif gitu ya, mungkin dengan cara damai terlebih dahulu gitu antara dua belah pihak. Karena menurut kelompok kami juga mungkin itu lebih efisien gitu ya dan bisa menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan hal ini juga lebih menghemat waktu serta biaya gitu pastinya. Begitu sih. Apakah cukup menjawab, Ruth? Ya, terima kasih. Oke. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua atas perhatian serta partisipasinya dalam sesi tanya jawab. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Pak Ferry. Baik, terima kasih untuk kelompok perjanjian jual beli, sewa beli ya. Sudah sangat lengkap ya, tadi sudah dipaparkan terkait eh, korespondensi bisnis, yaitu terkait surat jual beli, sewa beli ya. Nah, mungkin saya akan menambahkan terkait materi kita pada hari ini. Tentu saya
Yang pertama, saya akan mencoba untuk menambahkan ya dari dua pertanyaan tadi, itu dari Ruth dan juga Ranita ya. Pertama terkait pertanyaan bagaimana sih surat sewa beli itu dapat disusun ya agar dapat mengantisipasi kondisi yang tidak terduga ya, apalagi buat UMKM ya. Bahwa sejatinya memang dalam konteks bisnis bukan hanya UMKM saja ya, tapi beberapa sektor bisnis juga sering menghadapi ketidakpastian ya dalam pendapatan bulanan, dalam apa namanya kinerja dan sebagainya. Sehingga tentu dalam konteks kita membuat sebuah surat perjanjian sewa beli atau jual beli ya, yang kaku tentu akan bisa memberatkan salah satu pihak dan dapat meningkatkan ya resiko gagal bayar ya antara pembeli dan penjual. Karena itu salah satu yang bisa diantisipasi kita dapat merancang ya surat perjanjian jual beli itu secara fleksibel ya, sehingga dapat meringankan kedua belah pihak dan melindungi ya terkait kondisi bisnis yang terkadang suka berubah-ubah. Nah, dalam konteks menyusun surat jual beli atau surat sewa beli ya, yang fleksibel dan antisipatif tadi juga sudah di apa namanya dijelaskan ya oleh eh, kelompok tadi bahwa kita perlu menyertakan identitas, terus objek perjanjian, terus jangka waktu perjanjian, skema pembayaran ya. Tentu dalam konteks ini yang perlu kita tekankan adalah skema pembayaran yang fleksibel ya. Bagaimana kita bisa mencantumkan sebuah klausul penyesuaian pembayaran yang bisa berdasarkan omset misalnya seperti itu. Misalnya terkait berapa standar minimum minimum pembayarannya, terus berapa apa saja mekanisme peninjauan berkalanya dan sebagainya. Lalu mungkin ada juga kita bisa mencantumkan terkait klausul force majeure ya, itu terkait keadaan-keadaan darurat di mana kondisi-kondisi yang di luar kendali seperti bencana alam, pandemi ya, atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran. Itu kita bisa melakukan atau membuat sebuah poin atau pasal ya terkait klausul force majeure ini ya, di mana kita dapat melakukan renegosiasi terkait syarat pembayaran dan penundaan. Lalu terkait itu yang paling penting dalam konteks ini ya, dalam menjamin adalah kita bisa mencantumkan klausul penyesuaian pembayaran itu ya berdasarkan omset. Misalnya dalam konteks ini kita bisa seperti memasukkan beberapa klausul, salah satunya misalnya terkait bagaimana penyewa dan pemilik itu sepakat ya bahwa pembayaran cicilan bulanan itu dapat disesuaikan berdasarkan kondisi omset penyewa. Sehingga jika omset penyewa dalam beberapa bulan berjalan turun dari rata-rata omset misalnya ya, maka cicilan bulan tersebut dapat dikurangi. Misalnya contohnya seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu terkait bagaimana sih jika adanya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ya. Ya tentu dalam konteks ini eh, terkait langkah penyelesaian ya, yang perlu ditekankan bahwa dalam perjanjian jual beli yang baik sebaiknya sudah ada klausul khusus ya yang mengatur bagaimana perselisihan dan penyelesaiannya ya, terkait misalnya apakah misalnya jika terjadi apa sengketa misalnya ya, akan ada proses negosiasi, apakah akan ada proses meditasi atau arbitrasi atau misalnya litigasi ya seperti itu. Lalu dalam konteks langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan ya, pertama tentu kita bisa melakukan negosiasi secara langsung atau kita juga bisa melakukan mediasi ya. Jikalau memang negosiasi yang dilakukan itu gagal, maka pihak dapat menggunakan jasa mediator atau fasilitator ya untuk sebagai pihak ketiga yang netral dan dapat dipercaya. Atau jika memang keduanya tidak bisa berjalan dengan lancar, tentu kita bisa menggunakan arbitrase, bahkan menggunakan litigasi ya, atau menuju ke meja hijau seperti itu.
Tentu dalam konteks penyelesaian beberapa perselisihan itu akan berkaitan ya dengan dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, di mana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tentu dalam hal ini kita harus merujuk ke sana ya dalam konteks bagaimana kita membuat klausul tersebut. Nah, tentu yang dalam konteks ini yang perlu diperhatikan tentu adalah terkait batas waktu gugatan, misalnya ya, dokumentasi, terus konsultasi hukum, sehingga bagaimana kita bisa menjaga hubungan bisnis dengan baik. Sehingga dalam konteks ini ya penting ya bagaimana sebuah perselisihan itu tidak berlanjut ke meja hijau jikalau tidak terlalu penting ya. Kalau misalnya penting dan merugikan salah satu pihak tentu eh, menuju ranah hukum itu sudah perlu dilakukan seperti itu. Itu ya tadi dari pertanyaan yang tadi. Lalu selanjutnya saya akan share ya terkait eh, materi kita hari ini. Oke, sorry ya di kampus jaringannya agak kurang bagus ya. Oke, saya akan share terkait materi kita pada em, siang hari ini. Ya, apakah sudah terlihat? Terlihat? Belum Pak, masih loading sepertinya. Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, jadi ini materi kita terkait surat perjanjian jual beli, surat sewa beli, dan surat sewa menyewa ya. Sengaja saya menampilkan di Word karena memang saya juga sedang menyusun modul ya yang sedang saya selesaikan. Bahwa pertama terkait surat perjanjian jual beli tentu dapat kita artikan sebagai dokumen tertulis yang memuat kesepakatan ya antara penjual dan pembeli mengenai transaksi jual beli suatu barang atau properti, di mana surat ini berfungsi sebagai bukti hukum yang mengikat ya antara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati. Di mana tentu alasan utama atau tujuan pembuatan surat dari perjanjian jual beli adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Ini ada beberapa fungsi dan manfaatnya. Saya kira kurang lebih sama ya dengan apa yang dipaparkan kelompok tadi. Lalu ada beberapa jenis-jenis surat perjanjian jual beli, mulai dari surat perjanjian jual beli barang, surat perjanjian jual beli properti, atau surat jual beli barang dagangan dan sebagainya. Adapun beberapa karakteristik surat dari surat perjanjian jual beli, tentu satu adalah bersifat mengikat ya secara hukum bagi kedua pihak, karena diadakannya surat perjanjian jual beli tentu akan menjadi catatan hitam di atas putih ya antara penjual dan pembeli,
yang mana tentu dalam membuat sebuah surat jual beli kita harus melandaskan dasar hukum ya, seperti menggunakan materai dan sebagainya. Yang kedua adalah memuat kesepakatan tertulis yang jelas dan rinci terkait klausul-klausul apa yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu memiliki tanggal dan tempat pembuatan surat, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi jika diperlukan, serta memuat identitas lengkap para pihak-pihak yang terlibat. Lalu dalam konteks informasi umum yang dicantumkan dalam surat atau isi pokok surat, di antaranya ada identitas lengkap penjual, terus deskripsi lengkap barang atau properti ya, harga jual dan pembayaran, waktu dan tempat penyerahan barang, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi hingga tanda tangan para pihak dan saksi. Adapun bagian-bagian atau struktur surat dari perjanjian jual beli diantaranya ada judul surat tentu ya, dalam konteks surat jual beli, surat sewa beli atau surat sewa ya. Tentu yang kita gunakan adalah surat berjudul ya, bukan surat berperihal. Nah, surat berjudul tentu dalam konteks ini kita harus menamakan sesuai dengan judul suratnya itu apa, misalnya seperti itu. Lalu ada pembukaan. Ini biasanya akan dilampirkan ya terkait identitas para pihak dan latar belakang perjanjian ya. Lalu ada beberapa poin-poin yang tadi saya lihat dari kelompok yang tadi paparkan ya. Contoh-contohnya itu menggunakan beberapa kesepakatan yang isinya adalah pointer ya, poin per poin. Tapi yang seringkali dalam konteks secara resmi itu biasanya menggunakan pasal ya, atau pasal-pasal perjanjian, di mana ini adalah isi-isi pokok surat. Lalu ada penutup terkait pernyataan kesepakatan dan tanda tangan, dan juga biasanya akan dilampirkan beberapa dokumen-dokumen pendukung seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari surat perjanjian jual beli ya. Nah, kalau tadi kita lihat di contoh sebenarnya banyak sekali ya surat perjanjian jual beli. Ini adalah salah satu contoh yang saya coba buat sendiri ya terkait surat perjanjian jual beli. Tadi juga kalau ada juga yang biasanya pakai format misalnya nama terus sebagai pihak pertama, terus identitas terus sebagai pihak kedua dan sebagainya yang tadi dicontohkan oleh kelompok tadi ya. Nah, ini ada juga yang contohnya seperti ini, di mana ini menggunakan pasal-pasal perjanjian ya, terkait klausul-klausul apa yang coba disepakati oleh kedua belah pihak. Di akhir tentu akan ada eh, tempat, tanggal, dan juga tanda tangan dari nama penjual misalnya dan pembeli, lalu jika diperlukan disertai dengan tanda tangan dari para saksi seperti itu. Karena memang ini bersifatnya adalah mengikat tentu dalam konteks ini nama penjual dan pembeli tentu harus menggunakan materai ya sebagai pondasi hukum sehingga jika ada misalnya perselisihan, sengketa dan sebagainya tentu ini dapat apa namanya diajukan ya dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan. Lalu yang kedua adalah surat perjanjian sewa beli ya. Surat perjanjian sewa beli adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara penyewa dan penjual mengenai transaksi sewa dan opsi pembelian barang atau properti setelah masa sewa berakhir. Di mana dalam perjanjian ini tentu penyewa memiliki hak untuk membeli atau menyewa ya, lebih tepatnya menyewa barang dengan ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Adapun alasan dari pembuatan surat sewa beli ini itu untuk memberikan kepastian ya dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam transaksi sewa beli. Nah, beberapa jenis-jenis surat dalam sewa beli ada dua macam ya, yaitu perjanjian sewa beli barang bergerak, misalnya kendaraan, alat elektronik, alat-alat apa namanya proyek misalnya dan sebagainya. Ada juga terkait perjanjian sewa beli properti, misalnya rumah, tanah ya dan sebagainya.
Secara struktur, surat tentu tidak akan jauh beda ya dengan surat jual beli. Tentu dalam hal ini yang perlu disesuaikan adalah terkait pasal-pasal perjanjian ya atau klausul pokok yang ada dalam surat sewa beli. Berikut adalah contoh ya dari surat perjanjian sewa beli. Tentu dalam konteks kita menggunakan klausul ini akan eh, sebenarnya tidak hanya sampai di pasal 7 ya, tapi berbagai macam pasal itu bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi itu ya akan disesuaikan dengan klausul apa yang perlu dicantumkan antara pihak satu dan pihak dua, antara penjual dan pembeli, antara penyewa dan pembeli dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah surat perjanjian sewa menyewa, di mana surat perjanjian sewa menyewa adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan ya antara pemilik barang atau properti dan pihak yang menyewa ya atau penyewa mengenai penggunaan barang atau properti untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Di mana surat ini tentu akan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa sewa. Di mana tujuan pembuatan surat perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Jenis-jenis surat dari perjanjian sewa menyewa juga dikategorikan dari dua jenis ya, bisa menyewa barang bergerak, bisa juga menyewa barang yang tidak bergerak ya, seperti properti rumah, ruko, tanah dan sebagainya. Informasi utama yang dicantumkan dalam surat sewa menyewa diantaranya terkait identitas, deskripsi barang atau properti yang disewakan, harga sewa, jangka waktu sewa, hak dan kewajiban ya, hingga sanksi jika terjadi pelanggaran. Untuk bagian dan struktur suratnya juga hampir sama dengan kedua kategori surat di atas, yang membedakan hanya pasal-pasal perjanjian atau klausul ya, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah surat perjanjian sewa menyewa yang tentunya pasal-pasalnya tidak hanya mengacu ke sini ya, tapi akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Dalam konteks pembuatan surat perjanjian jual beli, sewa jual atau sewa menyewa ya, yang harus kita garis bawahi adalah terkait penomoran ya. Tentu dalam konteks misalnya kita sebagai penjual itu adalah bukan perorangan, tentu kita harus memiliki penomoran ya. Tentu nomor itu sangat penting dalam membuat surat perjanjian sewa menyewa. Ini juga akan berkaitan dengan sistem pengarsipan, dengan terkait bagaimana surat itu beredar dan sebagainya. Sehingga dalam konteks walaupun ini surat berjudul, jikalau surat tersebut dikeluarkan oleh sebuah instansi, sebuah perusahaan, sebuah organisasi, tentu perlu dicantumkan nomor ya. Jangan lupa juga biasanya juga di atas dari judul ini tetap memakai kop surat ya atau kepala surat agar terbukti bahwa surat tersebut memang dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau sebuah institusi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman semua terkait surat jual beli, surat sewa jual, surat sewa menyewa dan sebagainya.
Oke, kalau tidak ada, saya akan sampaikan terkait em, perkuliahan kita ya di pasca UTS, karena setelah UTS akan full bersama saya. Semoga teman-teman nggak bosan ya, karena sudah ketemu saya di arsip digital, ketemu lagi di sini. Saya akan sampaikan terkait eh, perkuliahan kita selama pasca UTS. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi di pertemuan ke-9 pada hari ini ya, kita akan membahas surat perjanjian jual beli, sewa beli, dan sewa menyewa. Ini akan dilakukan, sedang dilakukan secara online, dipaparkan oleh satu kelompok. Lalu pertemuan kita ke-10 di minggu depan ya, saya harapkan ada dua kelompok yang presentasi, yaitu surat perjanjian kerjasama dan kerja, serta kelompok greeting leaders. Insya Allah kita lakukan secara offline ya untuk di minggu depan. Lalu pada pertemuan ke-11 nanti akan ada kuliah asinkronus, di mana teman-teman nanti akan saya kasih penugasan secara mandiri, di mana pada tanggal 22 Mei nanti teman-teman bisa kita kuliah mandiri ya. Nanti saya akan kasih tugas kepada teman-teman semua terkait apa yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga adalah pertemuan ke-12, yaitu tanggal 29 Mei 2025. Nah, itu dipresentasikan satu kelompok, yaitu terkait memo dan office memo ya. Nah, kita lakukan secara offline. Lalu pertemuan ke-13 di tanggal 5 Juni, itu kita satu kelompok lagi, eh, yaitu official report, summary report, dan general report ya. Itu nanti kita offline. Lalu pertemuan ke-14 tanggal 12 Juni kita akan meeting, akan dua kelompok ya, meeting documentation dan personal leaders ya. Nah, ini sepertinya akan dilakukan secara online. Lalu di pertemuan ke-15 eh, kita akan mereview tugas-tugas yang teman-teman kerjakan semua ya. Jadi selama 15 14 pertemuan kita akan review tugas-tugasnya. Jadi tanggal 19 Juni itu teman-teman sudah harus menyelesaikan semua tugas surat-surat yang ada ya. Lalu nanti di tanggal 26 Juni pertemuan kita terakhir, di pertemuan 16 kita UAS. Seperti itu. Saya padatkan agar apa? Agar ada tentu dalam satu ada tugas yang harus dikerjakan, tugas mandiri. Yang kedua adalah terkait surat ya. Nanti kita akan selesaikan di seminggu sebelum UAS. Seperti itu. Jadi untuk minggu depan itu nanti dua kelompok, nanti di pertemuan ke-14 juga dua kelompok. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin Bapak, jadi kan buku besar teman-teman kelas kan ada di meja Pak Mau ya Kak. Untuk penugasan individu yang pertemuan hari ini, apakah diundur dulu atau gimana Kak? Ya, nanti setelah selesai koreksi oleh Pak Maul ya, nanti baru kalian buat lagi. Berarti ini suratnya terkait tiga surat ini ya, nanti yang ditugaskan. Oke Pak, terima kasih Pak. Sudah, ini kan seperti sama kayak kemarin, tetap membuatnya terkait ini.
Jadi kalian cari dulu di internet surat-surat, lalu habis itu kalian koreksi, kalian ketik kembali baru kalian tulis. Oke, kalau tidak ada, karena memang apa namanya, Polres ini tugasnya banyak, jadi silakan kalian bisa setelah ini mencari surat-surat yang ada di internet. Silakan untuk mencari dan memulai ya untuk menulis tugas baru lagi. Oke, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti kita ketemu di minggu depan ya. Insya Allah minggu depan offline. Karena saya rasa kalau sama Pak Maul pernah offline, Itu belum pernah, Pak. nanti sama saya offline. Oke, nanti saya offline biar saya tahu terkait dinamika kelasnya seperti apa. Kita banyak-banyak diskusi aja di kelas offline. Oke, demikian pertemuan kita pada eh, siang hari ini. Nanti ditunggu saja terkait kemarin Pak Maul bilang sih dia mau minjem bukunya seminggu ya. Jadi nanti confirm aja sama Pak Maul terkait kapan buku itu bisa diambil ya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ayo, makasih Terima semua. kasih, Pak.